Bab 4, Dikotomi Kendali. Bagian 1. Kita kalah tender, kira-kira begitu bunyi email yang masuk ke inbox saya. Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja, bahkan sampai masuk kantor hari Sabtu dan Minggu. Akhirnya berujung dengan kekalahan. Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain. Tentunya saat pertama kali membaca email itu, saya merasa lumayan kecewa. Siapa sih yang tidak ingin memenangkan tender? Kekecewaan ini kemudian berlarut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu. Di mana salah kami ya? Apakah eksekusi idenya kurang baik? Apakah ada tutur kata yang salah saat presentasi? Dan seterusnya. Pada akhirnya saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri, tetapi tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal, tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali hal ini membuat saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang harus diperjuangkan. Some things are up to us, some things are not up to us. Epictetus Enchiridion. Ada hal-hal di bawah kendali, yaitu tergantung pada kita. Ada hal-hal yang tidak di bawah kendali, yaitu yang tidak tergantung pada kita. Jika harus memilih hanya bisa mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang filosofi teras, biarkan kalimat dari Epictetus di atas yang selalu pembaca ingat. Kalimat ini begitu sederhana, begitu mudah dipahami, dan mungkin saat ini kamu berpikir, hah, nenek-nenek Gen X juga tahu, apalagi gue yang milenial. Namun, apakah kamu benar-benar tahu? Sekedar pernah mendengar dan merasa tahu tidak sama dengan benar-benar tahu, yaitu benar-benar meresapi, mendalami, dan menerapkannya. Prinsip ini disebut dikotomi kendali atau dichotomy of control. Bisa dibilang semua filsuf Stoa sepakat pada prinsip fundamental ini. Bahkan ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua dimensi ini menurut Stoicisme? Yang tidak di bawah kendali kita, yaitu tindakan orang lain, kecuali tentunya dia berada di bawah ancaman kita. Opini orang lain, reputasi atau popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat kita lahir seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudara, etnis atau suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Ada banyak hal yang belum ada di masa para filsuf Stoa hidup, tetapi dapat kita kategorikan di sini seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah. Yang di bawah kendali kita, yang pertama, pertimbangan atau judgment, opini atau persepsi kita. Kedua, keinginan kita. Ketiga, tujuan kita. Keempat, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku Enchiridion, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat. Tetapi, hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah, jika kamu menganggap hal-hal yang bagikan budak sebagai bebas dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangnya, siap-siap saja kecewa cuy kalau lo terobsesi pada hal-hal yang di luar kendali lo, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri, atau menyesali kondisi kita terlahir misalnya. Awal eksistensi kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ini adalah konsekuensi perbuatan orang tua kita di sebuah malam yang dingin dan romantis, saat hujan baru usai dan bulan purnama. Dan kita sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita. Walau nanti saat sudah dewasa bolehlah dicoba diganti. Jenis rambut kita, lurus, keriting, jingkrak. Kesehatan kita, memiliki anggota tubuh yang lengkap atau disabilitas, sampai etnis dan suku dan kewarganegaraan kita saat lahir. Banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia lahir. Pikiran-pikiran seperti, mengapa saya terlahir menjadi orang Sunda, padahal seharusnya saya orang Viking,
Mengapa saya terlahir di tahun 1990-an? Padahal saya maunya lahir di zaman Star Trek. Mengapa saya punya rambut keriting? Mengapa saya pendek? Dan lain-lain. Bagi filosofi teras, penyesalan seperti ini adalah kesia-siaan karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control, hal-hal yang di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas yang ditentukan oleh orang lain, kekayaan, dan lainnya adalah tidak rasional. Di bab sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Stoicisme mengajarkan bahwa kita wajib menggunakan nalar dan rasionalitas agar selaras dengan alam dan terhindar dari kebiasaan menyalahkan Tuhan dan orang lain. Pernah menyalahkan Tuhan atau orang lain untuk urusan rezeki, reputasi, atau kesehatan kita? Udah, ngaku aja. Pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali itu tidak rasional. Karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita? Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak dan merupakan milik atau ditentukan orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak atau orang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan filosofi teras, seperti yang akan kita bahas berikutnya.